Halo Shiners, bagaimana kita tetap kuat di masa-masa sulit seperti saat ini dan bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat atau memberi dampak positif bagi lingkungan kita? 2 hari lagi kita akan bertemu dalam ibadah Shine Nasional yang diadakan oleh Komisi Shine GKPB dengan pembicara Pastor Tenny Landena dari ICC Philadelphia, USA dan special closing statement oleh Ibu Meliani Buanarim dari MDC Surabaya. Catat tanggalnya dan ditunggu kehadiran setiap Shiners. Rise Up and Shine merupakan tema ibadah Shine yang dilaksanakan pada Senin 25 Oktober jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 malam untuk Indonesia bagian Tengah, dan jam 8 malam untuk Indonesia bagian Timur. Pertemuan melalui Zoom ini dapat diakses melalui link Zoom yang dibagikan atau meeting ID dan passcode dalam tayangan ini. Mari hadir dan terima lawatan Tuhan. Pertemuan doa pagi Jemaat MDC Kupang untuk sementara tetap dilakukan secara online setiap Sabtu mulai jam 5 pagi melalui Zoom. Apabila jemaat yang punya pergumulan atau beban doa, silakan SMS, WA, telepon ke nomor hotline gereja 081338248080. Setiap beban doa selain didoakan di doa pagi akan terus didoakan oleh tim gembala. Ibadah onsite atau offline terhitung mulai bulan November akan dilaksanakan kembali setiap minggu. Sekali lagi, ibadah onsite akan dilaksanakan setiap minggu. Namun setiap jemaat yang hadir dalam ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Ibadah tetap dilaksanakan 2 kali pada jam 8 pagi untuk ibadah pertama dan jam 10 pagi untuk ibadah kedua. Mohon jemaat silakan mendaftar untuk pembelian jam ibadah ke nomor hotline gereja oleh karena kursi disediakan terbatas sesuai prokes. Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan GKPB MDC Kupang melaksanakan donor darah pada Minggu 7 November 2021 mulai jam 10 pagi setelah selesai ibadah. Jemaat yang mau mendonorkan darahnya silakan mendaftar ke Ibu Eri Wadu. Darah Anda sangat bermanfaat bagi nyawa orang lain. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kerja Badan Pengurus periode 2020-2022, maka akan dilaksanakan wawancara calon Badan Pengurus baru yang dilaksanakan setiap hari kerja di kantor gereja mulai tanggal 19 sampai 31 Oktober 2021 jam 10 pagi sampai jam 18 atau jam 6 sore. Akhir kata, kami tetap mengingatkan setiap jemaat agar tetap mentaati protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari di hari yang indah ini kita naikkan pujian syukur kita pada Tuhan kita. Biarlah semua pujian, segala pujian hanya untuk Tuhan. Setiap hati bebas
kepada Engkau Tuhan. Sebab anugerah-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu yang mampukan aku, Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, semuanya karena-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Anugerah-Mu Tuhan yang mampukan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus, kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat Roh-Mu Bapa. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kembali kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pemelihara hidup kami ada dan bersama dengan kami. Menyertai setiap kami. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur kita kembali dapat beribadah pada pagi hari. Nah, masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh tujuan dari hidup kita, namun juga ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan dari hidup kita. Tentu memiliki tujuan dalam hidup adalah hal yang penting. Namun memiliki tujuan hidup saja
tidak dengan sendirinya akan membawa kita sampai kepada tujuan hidup tersebut. Salah satu faktor yang menentukan seseorang dapat mencapai tujuan dalam hidupnya adalah kebiasaan orang tersebut. Nah, ini dibuktikan oleh penelitian dari Duke University pada tahun 2006. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah karena kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan dan bukan karena ia memikirkannya. Berarti dengan mengubah kebiasaan, kita sedang mengubah kehidupan yang pada akhirnya mengubah masa depan. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa masa depan bukan hanya ditentukan oleh tujuan dari hidup kita, namun juga ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Memang memiliki tujuan hidup yang mulia adalah penting, namun tidak berarti bahwa tujuan tersebut dengan sendirinya akan menjadi kenyataan. Sebab bisa jadi kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita akan membawa kita kepada sasaran yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada umumnya semua orang berharap untuk memiliki rumah tangga yang bahagia. Hanya saja dalam kenyataannya tidak semua orang mengalami hal tersebut. Artinya antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan yang dialami tidaklah selalu sama atau seperti yang diharapkan. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits dalam diri mereka. Kebiasaan tersebut dapat mengalihkan kehidupan mereka kepada keadaan yang berbeda dengan yang mereka inginkan. Contoh sederhananya adalah kisah salah jalan yang dialami oleh teman saya dan mungkin oleh kebanyakan kita dan saya yakin pernah kita alami. Teman saya memiliki kebiasaan mengunjungi rumah jemaat melalui jalur kota di mana ia tinggal. Satu ketika ia mengantar anaknya ke sekolah. Namun arah yang ia ambil bukanlah menuju ke sekolah, tetapi ke arah kota seperti yang biasa ia lakukan saat melakukan kunjungan ke rumah jemaat, sehingga itu mengherankan anaknya. Dan apa yang ia alami ini tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Nah, apa yang dialami oleh teman saya ini, saya pikir mungkin pernah juga dialami oleh setiap kita. Kita tidak menuju tujuan yang kita tuju karena faktor kebiasaan-kebiasaan kita. Ini adalah contoh kecil bagaimana kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membawa kita pada tujuan yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Pengalaman yang menunjukkan betapa besarnya peranan kebiasaan dalam menentukan masa depan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dapat membentuk irama kehidupan kita. Berarti irama kehidupan yang serasi sesungguhnya tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Sebaliknya, irama kehidupan yang kacau merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Karena itu, kita harus mengembangkan kehidupan yang sehat dalam kehidupan keseharian kita. Kebiasaan yang sehat yang membentuk irama kehidupan yang sehat. Nah, kebiasaan yang sehat yang membentuk irama kehidupan yang sehat inilah yang dapat kita lihat dalam kehidupan seorang yang bernama Daniel. Kehidupan yang digambarkan di dalam kitab yang menyenangkan namanya, yaitu kitab Daniel di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat apa yang ditulis tentang Daniel ini di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai 6 dan kemudian kita akan melanjutkan ayat yang ke-11. Nah, mari kita membaca Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dan kita akan melanjutkan ke ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan
demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, perhatikan frasa di bagian akhir dari ayat 11 ini, yaitu yang berbunyi seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Yang dimaksud adalah kebiasaan Daniel untuk berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Kebiasaan yang nampaknya sederhana saja, namun kebiasaan ini sedemikian mencolok sehingga di ayat 6 para pejabat tinggi dan wakil raja tadi berkata, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Itulah kebiasaan yang membedakan antara Daniel dengan orang-orang lain yang hidup sesamanya di negeri Media Persia. Alasan para pejabat tinggi dan wakil raja merasa iri terhadap Daniel, yaitu karena Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel sebagai orang nomor 2 atas seluruh kerajaannya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka menginginkan keinginan tersebut. Tetapi seperti yang telah dikatakan tadi, antara keinginan dan kenyataan tidaklah selalu sama. Mereka menginginkan kedudukan tersebut tetapi tidak memperolehnya. Mengapa demikian? Karena perbedaannya antara kebiasaan-kebiasaan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh Daniel. Keinginan boleh sama, namun kebiasaanlah yang akan menentukan apakah keinginan tersebut akan menjadi kenyataan atau tidak. Kebiasaan Daniel yang nampak sederhana tadilah yang membuat Daniel di ayat 4 disebutkan sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa yang menjadi alasan bagi Raja Darius untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaannya. Apakah yang dimaksud dengan roh yang luar biasa ini? Inilah maksudnya, yaitu sikap hidup yang tidak biasa-biasa. Sikap hidup yang berbeda dengan sikap kebanyakan orang. Itulah kebiasaan dan irama hidup yang sehat sehingga membuat Daniel berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Dari ayat-ayat yang kita baca tersebut, kita dapat menarik kesimpulan tentang 3 hal yang perlu kita lakukan bila kita ingin membangun kebiasaan yang sehat. Kebiasaan yang sehat yang menjadikan hidup kita tidak sia-sia, namun berdampak luas walau di tengah masa yang sukar. Itulah yang dialami oleh Daniel. Karena walaupun ia hidup sebagai orang pendatang di negeri Babel, bahkan sebagai bangsa tawanan di tempat pembuangan, dan hidup sebagai kelompok minoritas di tengah masyarakat mayoritas yang menyembah berhala, namun ia dapat mencapai kedudukan sebagai orang nomor 2 di negeri yang sangat luas tersebut. Nah, ketiga langkah itu adalah yang pertama, tentukan identitas pribadi yang menjadi tujuan hidup kita. Saya ulangi, tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, hidup ini harus memiliki tujuan yang jelas. Mengapa? Karena sama seperti sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir yang tidak tahu tujuan yang ia akan tuju, maka hasil akhirnya adalah ia hanya akan menghabiskan waktunya untuk berputar-putar tanpa arah dan hanya menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Demikian juga bila kita hidup tanpa tujuan yang jelas, maka kehidupan kita akan kita jalani dengan kesia-siaan. Kita hanya menghabiskan waktu hidup kita dengan percuma dan asal-asalan saja. Karena itu hal penting pertama yang perlu kita miliki untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat adalah tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup kita. Mengapa ini penting? Karena dalam hal membangun kehidupan yang sehat, kita perlu memiliki sasaran dalam bentuk identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup kita. Artinya saudara ingin menjadi siapa atau apa kelaknya, itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun. Atau saya ulangi, saudara ingin menjadi siapa atau apa kelaknya, itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang akan Anda bangun. Nah, ini seperti sebuah cita-cita yang kita idam menjadi demikian kita kelaknya nanti. Nah, mengapa? Karena identitas yang menjadi tujuan hidup kita akan menjadi tujuan hidup kita. Cobalah kita memperhatikan perilaku hidup dari orang-orang yang memiliki figur idola di dalam hidupnya. Umumnya perilaku hidupnya diupayakan untuk mirip
dengan figur idolanya tersebut. Mulai dari penataan model rambut, pakaian, dan mungkin gerak-geriknya akan diupayakan untuk menjadi seperti apa yang ia impikan atau tujukan tersebut. Orang yang terobsesi menjadi tentara atau polisi misalkan, maka ia akan mengupayakan dirinya untuk menjadi polisi atau tentara seperti obsesinya tersebut di dalam perilaku kesehariannya. Gunting rambut ala tentara atau polisi, berjalan dengan postur tubuh yang dibuat tegap, bahkan terobsesi menggunakan simbol-simbol yang beraroma kepolisian atau tentara. Nah, sampai-sampai logo-logo tersebut ditempelkan di kendaraan atau memenuhi dinding kamarnya atau di rumahnya. Nah, semua ini menunjukkan bahwa apa atau siapa yang menjadi tujuan hidup kita akan menjadi tujuan hidup kita. Namun yang harus kita ingat adalah yang menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu tetapi menjadi sesuatu. Saya ulangi. Yang menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu tetapi menjadi sesuatu. James Clear dalam bukunya Atomic Habit menyatakan demikian. Yang harus menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu tetapi menjadi sesuatu. Contohnya pelari maraton dan pelari yang unggul. Kita berlatih bukan untuk menjadi pelari maraton tetapi menjadi pelari yang unggul. Karena tujuan kita menjadi pelari yang unggul, yang hebat, yang juara. Maka kita berlatih dengan giat, bukan sebaliknya. Karena kita tidak berlatih untuk sekedar hanya menjadi seorang pelari maraton, tetapi menjadi pelari yang unggul atau juara. Nah, itulah alasannya mengapa kita harus berlatih dan bekerja keras setiap harinya. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Daniel kepada kita. Di dalam Daniel 1 ayat 8 menunjukkan sikap dan tujuan hidup dari Daniel. Yakni Daniel ingin hidupnya menyukakan hati Tuhan. Karena itu Daniel menolak untuk menajiskan dirinya dengan santapan dan minuman raja. Daniel 1 ayat 8 dikatakan demikian. Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Dalam Daniel 6 ayat 11, identitas dirinya atau identitas Daniel ini semakin tergambar sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Ia memilih untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan bukan berdoa kepada Raja Darius seperti ketetapan yang sudah dititahkan oleh sang raja. Mengapa? Karena bagi Daniel, tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. Tujuan hidup Daniel adalah menyukakan hati Tuhan. Sehingga kebiasaan-kebiasaannya adalah ekspresi dari tujuan hidupnya. Yakni menyukakan hati Tuhan. Di sini kita dapat melihat hubungan antara identitas dan kebiasaan merupakan hubungan yang timbal balik. Artinya jika kebiasaan-kebiasaan yang tidak bijak akan menjadi identitas kita untuk dikenali orang, maka kebiasaan-kebiasaan yang bijak juga akan menjadi identitas kita yang akan diingat orang. Misalnya, seorang pekerja yang suka berbohong atau menipu, bagi tuannya kebiasaan itu jadi identitas pengingat bagi tuannya siapa pegawai itu sehingga ia dikenali sebagai seorang pembohong. Demikian sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang bijak akan menjadi identitas kita bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, prinsip pertama berkaitan dengan kebiasaan yang sehat adalah tentukan identitas dari pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda. Siapa pribadi yang menjadi tujuan hidup Anda? Apakah Yesus atau yang lainnya? Ini penting untuk kita renungkan. Karena hal penting yang perlu kita ingat adalah dengan memiliki identitas yang sehat sebagai tujuan hidup kita, maka kebiasaan yang sehat terbangun sesuai dengan identitas tersebut. Prinsip yang kedua berkaitan dengan membangun kebiasaan yang sehat adalah tentukan kebiasaan yang Anda perlu kerjakan. Saya ulangi. Tentukan kebiasaan yang perlu Anda kerjakan. Nah, Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit mengutip ungkapan yang terkenal dari seorang yang bernama William James yang hidup tahun 1842 sampai 1910, salah seorang psikolog yang terkemuka di Amerika Serikat, yang mengatakan seluruh hidup kita dalam bentuk yang pasti hanya merupakan suatu himpunan dari kebiasaan-kebiasaan. Saya ulangi. Seluruh hidup kita dalam bentuk yang pasti hanya merupakan suatu himpunan
dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini artinya hidup dan identitas kita terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi jika hidup dan identitas diri kita terbentuk dari kebiasaan kita, maka pentingnya kita menentukan kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita kerjakan dan kembangkan dalam hidup kita, sehingga itu menjadi identitas dari diri kita. Pertanyaannya adalah, mengapa untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik perlu kita tentukan untuk dikerjakan? Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jika kebiasaan-kebiasaan yang buruk tidak perlu kita upayakan, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik dan yang sehat perlu untuk kita upayakan dan kembangkan dalam hidup kita. Karena jika kita ingin menjadi pribadi yang sehat, maka kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat seperti Daniel. Karena jika Daniel terbukti menjadi pribadi yang unggul di antara para pembesar-pembesar kerajaan Media Persia, itu karena dari mudanya ia telah memupuk kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, ini dicatat di dalam ayat Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Nah, Daniel 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara lihat, apa yang menjadi kebiasaan Daniel sejak masa mudanya. Ia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan ini tercatat di dalam Daniel pasal yang pertama. Dan dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan itu terjadi ketika Daniel masih muda belia. Ketika kerajaan Yehuda jatuh ke tangan Raja Babel dan mereka harus diangkut menjadi tawanan. Jadi jika Daniel yang saat itu menolak ketetapan raja dengan harus berdoa kepada Raja Darius, jelas tidak akan ia lakukan. Sekalipun dia sangat menghormati Raja Darius. Mengapa? Karena kebiasaannya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makan dan minum termasuk dengan menyembah berhala atau berdoa kepada Raja Darius sudah terbangun sejak Daniel masih muda. Artinya jika Daniel saat itu menolak untuk tidak menyembah sang Raja Darius, itu bukan karena sebuah upaya untuk bertindak lain dari yang lain atau hanya sekedar untuk mencari sensasi atau melawan arus secara gegabah. Tidak. Itu adalah kebiasaan yang sudah terpupuk sejak Daniel masih muda. Sejak masa mudanya ia sudah menetapkan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga soal kepada siapa dia harus beribadah dan berdoa. Dan ini adalah masalah prinsip bagi Daniel. Pertanyaannya, mengapa Daniel dapat melakukan hal tersebut? Walau taruhannya adalah karirnya, masa depannya, jabatannya, dan bahkan nyawanya sendiri. Alasannya menurut saya sederhana saja. Itu karena Daniel telah menetapkan dan menentukan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus ia kerjakan sejak masa mudanya. Inilah pelajaran penting kedua yang perlu kita ingat berkaitan dengan membangun irama kehidupan yang sehat. Yakni tentukan kebiasaan yang Anda perlu kerjakan. Saya ulangi, tentukan kebiasaan yang Anda perlu kerjakan. Nah, prinsip yang ketiga berkaitan dengan membangun kebiasaan yang sehat adalah konsisten menjaga irama hidup yang sehat. Saya ulangi, konsisten menjaga irama hidup yang sehat. Kalau kita membaca pasal 1 dari kitab Daniel, kita dapat menemukan kata kunci dari mengapa kualitas kehidupan Daniel tetap terjaga hingga berganti-ganti kepemimpinan dari raja-raja Media Persia. Dalam Daniel 1 ayat 8 di sana dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Nah, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, perhatikan kata Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, kata kuncinya adalah berketetapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berketetapan artinya adalah mempunyai kepastian, ketentuan, dan keteguhan. Dengan kata lain, kata berketetapan erat kaitannya dengan keteguhan hati untuk memegang prinsip atau nilai-nilai yang ia anut di dalam hidupnya. Perlu diketahui bahwa pada umumnya, setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh proses berpikir yang pada akhirnya menciptakan suatu keputusan.
Namun untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, kita harus mengendalikan keinginan yang bertolak belakang dengan keyakinan atau nilai-nilai dalam hidup kita, meski kadang itu menggoda untuk kita lakukan. Oleh karena itu memiliki keteguhan hati akan memberi dampak yang banyak atau memberi banyak pengaruh positif pada karakter diri kita. Nah, bahkan oleh kebanyakan ahli, keteguhan hati dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan hidup demi tercapai suatu tujuan. Nah, suatu studi pada tahun 1960 yang dikenal dengan nama eksperimen Marshmallow mencobakan pengendalian diri pada masa anak-anak seseorang. Nah, setiap anak diberi sebuah marshmallow. Nah, jika mereka mau menunggu 15 menit lagi, maka mereka akan diberikan 2 buah marshmallow. Nah, dan menariknya penelitian melakukan pengamatan tindak lanjut hingga mereka dewasa. Dan menemukan kelompok anak yang memilih untuk menunggu demi mendapatkan 2 marshmallow memiliki tingkat kesuksesan akademik, kualitas fisik, dan sosial yang lebih baik. Dari sini, peneliti berkesimpulan bahwa kekuatan pengendalian diri yang sudah tertanam sejak masa kecil dapat menjadi suatu perlindungan diri dari gaya hidup sembrono saat mereka bertumbuh dewasa. Nah, temuan dari studi tersebut tetap konsisten dengan berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan seseorang yang memiliki keteguhan hati mampu menunda kenikmatan sesaat dan tidak memiliki sifat impulsif. Perilaku impulsif adalah sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kualitas kehidupan Daniel yang memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya sejak masa mudanya. Ia konsisten untuk hidup mengasihi Allah lebih daripada yang lain, termasuk karirnya sendiri atau masa depannya sendiri. Ia konsisten untuk tidak menajiskan dirinya bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga dalam hal ibadah dan doa-doanya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun telah dikeluarkan ketetapan untuk tidak boleh beribadah atau berdoa kepada para Allah dan dewa-dewa lain selain hanya kepada Raja Darius, Daniel tetap memilih untuk tidak menyadiskan dirinya dengan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan ibadahnya, yakni berdoa 3 kali dalam sehari hanya kepada Tuhan. Sikap konsisten tersebutlah yang membuat Daniel terjerumus ke dalam masalah. Tetapi yang sekaligus menunjukkan kepada kita terkait kualitas dari kehidupannya, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah karena ia sanggup melihara konsistensi dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang bermutu. Atau dengan kata lain, konsisten menjaga irama hidup yang sehat. Inilah prinsip penting yang ketiga berkaitan dengan membangun kebiasaan yang sehat, yakni konsisten menjaga irama hidup yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Allah pemelihara hidup kami. Allah yang setia menjaga hidup kami ya Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh belajar dari pribadi Daniel ya Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Berilah kami roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Yang memampukan setiap kami untuk menjaga irama kehidupan yang sehat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap kami, biarlah roh yang ada pada Daniel itu juga dimiliki oleh setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menang atas setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi akhir-akhir ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam roh-Nya yang kudus, tinggal tetap menyertai kita. Mulai hari ini sampai Kristus datang kembali. Amin. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, kusahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, kusahkan